What up? Match FC episode ke-13. Akhirnya kita kembali lagi sesuai janji. Masa tidak? Mulai rutin kan? Mulai rutin. Karena ada masuklah. The Clubhouse episode 13. Yes, sir. Big 13, angka 13. Wes, Big 13. betul. DG pakai nomor 13, sampai nomor pakai 13 itu. Oke, mau kau bahas apa ini dulu, Bro? Kita bahas ya, seperti biasa beberapa pertandingan bola kemarin dari EPL dan UCL. Jadi nanti di pembahasan ini kita akan bahas hasil Eropa, hasil Liga Inggris, dan akan ada preview. La Liga, El Clasico, dan sisanya di review EPL. Oke, kita buka di hasil upload. Chelsea versus Nottingham Forest. Dan di mana Chelsea harus tertunduk lesu di rumahnya sendiri dengan skor 1-3 oleh tim hutan. Perhutani. Saya dengar satu lelucon di internet. Apa tuh? Chelsea tim kota, tapi kalah sama tim hutan. Waduh. Udah parinya kalah kau. Udah parah kalinya kau ini. Waduh. Chelsea tim kota, tapi kalah sama tim hutan. Waduh. lucu. Banter guys, banter. Jangan ada baper kalau dalam fans sepak bola. Sama juga ada juga satu. Tapi saya kan ikuti dengan opini begitu. Apa? KJD konon. Kalau ada yang ingat itu episodenya opini tuh waktu yang mana lagi nih? Yang ini ya. Cari sendiri deh yang mana itu. Nah. Oke, kita buka di match pertama, guys. Yes sir. Bagaimana? Wah, ini Chelsea ini 6 kali kalah berturut-turut. For recent form yang membagongkan, mengecewakan untuk fansnya. Betul lah. 6 kali kalah berturut-turut. Bahkan mungkin MU gak separah ini waktu di awal putaran pertama. Iya kayaknya. Mungkin kalau dari pandangan saya mungkin ditinggal Maresca sih. Iya, Maresca ini yang lebih. Jujur ya, waktu Chelsea masih di tangan Maresca, itu Chelsea itu masih kuat banget. Dari segi lini belakang, tengah, ke depan, masih berjalan distribusinya, masih taktikal Maresca masih jalan, masih bisa menahan beberapa tim-tim besar macam Arsenal, bahkan bisa tahan Arsenal loh sampai dengan 10 orang. Ya, waktu di pertemuan keren sih. Itu keren sih tangan Maresca. Tapi di Chelsea yang di putaran terakhir ini, wah, mengenaskan sih Chelsea. Betul. Mengenaskan. Banyak tim-tim, banyak pandit-pandit bersuara bahwa Chelsea ini memang kayak tim-tim karbitan gitu, tim-tim yang mediocre. Yes, betul. Tapi memang kelihatan dengan recent form yang ini. Ini loh permainan mereka di match ini lawan Nottingham Forest jelek banget. Nah, betul. Overall dicetaki di menit-menit awal oleh Nottingham Forest, golnya Awini kok. Ya, Awini sama Igor Jesus di 15 menit awal. Iya, Awini, itu nggak termaafkan sih. Betul. Terlepas dari golnya Joao Pedro, keren sih. Ya. Salto. Dan yang kulihat sana Chelsea ini betul tadi yang kau bilang, sejak ditinggal Maresca ya hancur-hancuran. Saya kulihat ini kesalahannya Bluko. Ya, Bluko. Karena terlalu tergesa-gesa. Ya. Menunjuk Liam Rosenior tidak membantu sama sekali. Betul. Tidak membantu sama sekali. Terlepas dia membawanya bukan dia yang membawa Chelsea ke final sih. Bukan. Manajer interinya Chelsea secara teknis, tapi membawa Liam Rosenior saja ke Chelsea itu kayak pertanyaan besar. Kok dapat CV pelatih macam Liam Rosenior ini seperti apa penyaringannya gitu. Ibaratnya ini tuh kayak gini, Patrick Kluivert jadi pelatihnya timnas. Salah itu Pak, harusnya seandainya ini kalau dari dulu seandainya bisa siapa lagi Luis Enrique yang ditarik, cuma sayangnya mau dia apa? Itulah. Sempat sebelumnya siapa lagi nih sebelum kebobrokan Chelsea kelihatan loh di match ini.
Nah, tidak menggambarkan sebuah tim. betul. Bermain dari belakang ke tengah itu kayak misorganize Iyalah. di segala keadaan. With the ball, dengan bola, off the ball, tanpa bola. Betul. Misorganize-nya tuh gitu. Gol ono siapa yang namanya? Susah ya namanya. Siapa? Awoni. Golnya Awoni itu kayak teranuska, kayak Terekspos. tidak terencana sama sekali, di luar dugaan. Tapi wah, ini parah sih Chelsea ini, parah banget. Chelsea yang kulihat selama Rossenior yang pegang sampai interimnya sekarang kayak tidak membuahkan hasil begitu. Diajar sana sini loh waktu di tangan Liam Rossenior juga. Nah, dan pasca setelah dilepas oleh Chelsea, kebobrokannya itu berlanjut lagi. Betul. Kebobrokannya sangat Maresca itu underestimate. 6-7 bulan jadi di Arsenal, di Chelsea. 7 bulan kayaknya. jadi. Baru ya ini yang kulihat Chelsea sekali kerusakannya ini sangat sistematis. Betul. Bahkan waktu putaran pertama itu MU itu kayak udah ditahu masalahnya itu di mana. Ya terdapat di pelatih. Pemainnya itu kayak nggak happy dengan pelatih sebelumnya juga. Ya. Tapi profil MU itu mengganti dengan Michael Carrick itu sebuah langkah yang tepat gitu. Nah, cuma jadi menggambarkan sebuah ini tim MU ini harus bermain free roll. Jadi pemainnya semua happy gitu. Tapi pemainnya semua senang untuk menjalankan sebuah taktiknya. Beda dengan Chelsea. Chelsea gitu. Ini ya enggak bisa berkata-kata deh kalau kau nonton matchnya kemarin. Tidak termaafkan. Gol-golnya itu semua sistematis dari Nottingham Forest. Berjalan dengan sesuai kemauan mereka. Kalau mau dibilang busuk Chelsea di tangan Rossenior sampai interimnya di. Iya, interimnya. Big nol. Bayangkan guys, harus ketinggalan 3 gol. Chelsea di match ini, di lawan Nottingham Forest ini. Dan golnya Chelsea ini harus datang ke menit injury time pada saat ketinggalan 3 gol. Kalau tidak salah Chelsea itu sempat cetak 1 gol, cuma offside. Siapa itu? Kalau tidak salah sempat ada offside golnya Chelsea deh. Palmer. Palmer juga salah penaltinya. Sorry, penaltinya gagal. Ditahan. Dan kalau dilihat dari match selanjutnya, kalau dilihat dari match selanjutnya Chelsea itu berat banget sih. Ya. Lawan Tottenham yang sedang bangkit, lawan Liverpool yang sedang mencari angin segarnya kembali. Berat sih ini Chelsea 2 match ke depan. Ya. Harus melawan Liverpool, harus melawan Tottenham. Wih. Apalagi dan setahu saya itu apalagi mau final Chelsea di FA. Dan semoga sih jadi angin segarnya. Siapa lagi? Semoga saja itu kayak gak demam panggung lah gitu. Nah, ya. Apalagi Chelsea nggak bisa diragukan. Dan bukan kalau di FA Cup. Bisa saja Chelsea ini mau apa lagi? Memberikan kejutan. Ya, betul. Tapi semoga itu nggak jadi demam panggung kan. Ya, gitu. Tapi menurut saya Chelsea ini kayak kehilangan arah banget sih gitu. Betul, ya. Kentara di match ini dan setahu saya Chelsea itu kan nggak lolos Champions League. Iya, nggak lolos Champions League guys. Bisa klub sebesar Chelsea loh nggak lolos Champions League. Padahal di awal musimnya lalu berkuar-kuar fansnya jadi KJD. Mana sekarang KJD konon. Sorry maaf saja. Dan yang berpulang itu justru klub kayak Everton, Brentford, Bournemouth itu yang berpulang masuk UCL guys. Berpulang banget masuk UCL. Betul. Chelsea cuma berpulang masuk Conference League loh. Bayangkan klub sebesar Chelsea lagi. Tapi kalau misalnya lolos di Conference League lagi bisa saja juara. Bisa saja. Tapi jangan pernah bilang tidak mungkin untuk tidak juara juga. Ya. Karena selama profil pelatihnya itu nggak cocok. Ya. Betul. Bisa ya nggak bisa diharapkan juga. Tapi Liam Rossenior loh itu penunjukan yang paling aneh. Itu sebenarnya ibaratnya kok profil pelatih Chelsea mengambil profil pelatih kayak gini sih? Dari mana itu kah? Strasbourg kalau nggak salah. Lupa apa itu Strasbourg. Lupa apa itu?
Ini Oke. kayak ibaratnya tadi tuh aku bilang kayak siapa lagi? Patrick Kluivert ke Indonesia. Nah, apa? Fansnya saja Curaçao gagal total. Ya mau apa? Kau lihat sekarang tuh Curaçao bagaimana? Lolos Piala Dunia. Salah. Dan Nottingham ini memantapkan posisinya ya. Yes. Di posisi untuk menghindari dari degradasi, dan bisa dibilang ini udah terhindar degradasi Nottingham dengan kemenangan ini juga. Jadi menyisakan hanya West Ham dan Tottenham juga. Betul. Kemenangan ini penting loh. Kemenangan ini penting. Betul. Dan ada trivia yang kau mau tambahkan? Yo, 9. Awoyini 9 dari 12 gol di Premier League didapatkan melawan tim London. Wow. Dia mencatatkan lebih banyak gol di tim ibu kota, lebih banyak dari pemain Forest di kompetisi ini. Dia mencatatkan 1,1 untuk Forest. Expected goal. Wow. Sementara Chelsea akumulasinya 1,93 dari 21 tembakan dengan Callum McFarlane. Tim mencari finishernya. Terus Joao Pedro menjadi super sub strike 20 di season 20 dalam satu season di semua kompetisi. 634 main di liga untuk penantian panjang itu 634. The striker won a match high 8 duels for his side while also completing 4 of his 6 attempt dribble di match ini. Ya, itulah Chelsea. Kita pindah ke kita tutup kemenangan Nottingham Forest atas Chelsea dengan skor 1-3. Chelsea harus tunduk malu di Stamford Bridge oleh tim hutan. Perhutani. Iya. Tim kota tapi kalah sama tim hutan. Udah parah kali ya kok ini. Waduh. Lucu banget sih aku dengar. Oke, kita terbang ke kota Liverpool. Merseyside. Yes, sir. Di mana Everton berhasil hampir mengalahkan Manchester City. Ya. Yang itu di mana hasilnya seri 3-3. Everton 3, Manchester City 3. Yang di mana match ini Manchester City itu unggul pertama loh. Betul. Unggul pertama lewat Doku. Sampai di menit ke-68 Tierno Berry mencetak gol. Yes. Penyeimbang. Berkat kesalahan dari Gehi ya. Momen Gerrard. Banyak fans di sana tuh menyebutnya tuh momen Gerrard loh. Yes. Terpleset pisang kan, masih ingat lawan Chelsea itu? Iya. Sama-sama biru lagi. Biru. Coincidence. Kebetulan yang sangat apa? Lagi. Waduh, sempat unggul 2 gol ya? Yes. 3-1. Langsung berlanjut 3-2. Dibalas oleh Erling Haaland dan ditutup dengan Doku. Itu match paling dramatis ya. Hampir kalah loh City. Hampir kalah. Saya yang kayak kalau kalah kayaknya satu tangan Arsenal sudah di piala. 70 berapa lagi poinnya City sekarang? 71 sekarang nih. Iya, 71 poin. Beda 6 poin. Tapi ini sekarang beda 5 poin. Dan kalau kau nonton di video kemarin, masuklah. O'Brien tandukannya keren sih. Tandukannya apa yang dia bilang komentatornya? Everton celebrate, Arsenal celebrate. Wah, kayak ini kayak komentatornya itu bilang kayak kayaknya Arsenal kayaknya dia sedang membaca puisi, read a poetry. Nah. Tapi tandukannya Jack O'Brien. Yes, keren sih. Dan backnya itu keren itu, Jack O'Brien. Nah. Umpan dari James Garner. Luar biasa. Tapi memang sih harus akui itu di Everton, Jack O'Brien keren. Keren banget. Dia yang kayak bikin susah Arsenal untuk cetak gol waktu melawan Everton. Ya.
Kai Havertz saja dikunci dengan baik oleh Nah. Jack O'Brien. Nah, dan saya kulihat juga nih Everton Hmm. jarang ada tim yang mau bantu Arsenal untuk juara begitu. Paham kok maksudku? Di 2000, Iya, 2000 memang mungkin secara City ini kulihat beberapa kalau dia title contender dengan Arsenal pasti ada laga tundanya begitu. Paham kok? Dari 2000 entah ini 23-24 atau 22-22 22-23. Tapi kan 23-24 itu yang kalau nggak salah penentuannya itu City lawan apa itu Spurs iya Spurs yang di tengah minggu. Wah, itu match juga seru itu ya, tapi 23-24 tapi sayangnya Tottenham. siapa lagi Tottenham. yang mau cetak itu di situ? Son Heung-min tidak dapat. Saya tahu karena fansnya ya Spurs tidak mau. Mungkin fans Tottenham banyak yang nggak setuju. Tapi di permainan itu Tottenham mengincar kemenangan juga sih. Ya, mengincar kemenangan. Terus sempat bertahan pada lebih dalam. Kan juga itu terakhir di menit-menit 96, 97. Donnarumma itu 2 kali naik ke kotak penalti. Cuma sayangnya berharap di situ dia pelitulah mana intercept gitu. Terus lari pemainnya siapa lagi? Everton shoot gitu. Tapi waduh, di match ini kan Everton. Yes, di match ini Donnarumma karena itu kalau menurutku ya itu sudah udah resiko udah ketinggalan. Jadi City itu harus mengunggul pemain di lini depannya kan. Jadi Donnarumma otomatis menambah jumlah gitu. Terus pas itu yang mau dan berhasil. Iya. Dan kota itu pas yang golnya Jeremy Doku isi kedua golnya itu screamer. Kaki kiri, weak foot-nya, kaki kanan juga dan posisi sama posisinya screamernya. Sama posisinya. Cuma beda kaki guys. Iya. Kaki kanan di menit terakhir, kaki kiri di menit awal. Pas City unggul duluan. Kalau saya di sini udah kusorotkin yang pemain yang cetak golnya. Tapi lebih kusorot backnya, Kusanov. Wah, berkali-kali digagalkan. Beto lah. Iya sih. Ndiaye lah. Pemain terbaik Uzbek gitu. Kayak apa? Dia tuh berhasil gagalkan peluangnya Everton begitu. Beberapa kali. Hampir. Awalnya dia tuh back kanan kan. Iya. Tapi bisa dipasang back tengah. Tapi itulah strong. Itulah apanya lagi? Kepintarannya Pep. Dia bisa ubah posisinya pemain yang intinya kalau di match ini memang dramatis. Tapi kalau dari sisi psikologinya lebih berpengaruh lagi sih. Mental. Tapi kita nggak ragukan sih mental tim Manchester City ini guys. Mereka pernah di posisi under pressure tapi keluar juga dari kondisi itu. Jadi nggak bisa dianggap remeh lah. Jadi Arsenal harus aware untuk sisa matchnya juga. Yes. Ibaratnya ini begini. Ini match ini City Everton ini kayak dikasih kamu begitu karpet merah. Tinggal bagaimana caramu bisa 3 match ini bisa kau menang begitu. Jadi istilahnya yang coba kita katakan guys, bola panasnya sudah di Arsenal nih. 3 match ini kau mau apakan ini untuk dari sisi Arsenal. Secara psikologi penting untuk Arsenal. Tapi untuk psikologi City ini sudah kayak rusty ini sih, sudah terganggu. Ya. Match ini karena di sisa match ini mereka semua harus menang loh. Sisa match ini mereka harus menang untuk juara, tapi pada akhirnya di sepak bola kita nggak ada yang tahu dan match ini membuktikan sepak bola itu bisa terjadi segalanya. Apapun bisa terjadi. 90 menit itu masih bisa terjadi nah. Oke, ada trivia yang kamu mau tambahkan? Yes, adalah. Kita lihat trivianya. Let show keeps City alive. This was still a great result for Arsenal. Seperti yang tadi aku bilang, who are 5 point clear at the top. Even though City have a game in hand, they must stay perfect and really on Arsenal to slip up if they are to win the title.
Doku menyamakan kedudukan 96-49. 3 gol telat, 3 gol di late game sejak 2006-2007 after Johnston strikes against Arsenal in September 2024 97-14. Oh, yang ini yang dua sama. Yang dua sama. Yes, dan Gabriel Jesus goals again Everton in Februari 2019 di 96-52. City menerima kekalahan di Premier League game despite trailing by 2+ goals as lately as the 82 minute for the first time since March. Wow, sejak Maret 2012 melawan Sunderland. Sementara City, however, City have draw point join the most point from winning position in the Premier League since the turn of the year. Artinya City ini suka botol juga soal soal skor. Mereka biasa kehilangan kecurian poin gitu. Minum air. Terus tempel. Nanti apa? Juara Arsenal tuh. Tapi aku bikin botol. Gambar City. Logonya City. Tunggu nih. Mudah-mudahan juara Arsenal kita bikin begitu. Tunggu saja. Oke, masih ada? Doku and Berry were ultimately the main man. Berry become just the third substitute to score a Premier League brace against Guardiola after Anthony Martial di Oktober 2022 dan Samuel Chukwueze Desember 2025. Sementara Doku has had a hand 6 goal across his last 5 games in all competition, as many as in his previous 22 games combined. Wow. Jadi itu tadi. Oke, kita tutup pertandingan hasil IPL. Yes. Everton melawan Manchester City dengan skor 3 sama, bagi poin guys. Secara psikologi City sudah terganggu di match ini, tapi kita lihat bagaimana reaksi dari tim asuhan Pep Guardiola dan Arsenalnya itu sendiri. Betul. Oke, kita tutup. Dan kita terbang ke benua biru, kompetisi benua biru. Yes, sir. Kalau Bang Yebe, Reza Arab begitu kalau nyanyikan theme songnya UCL. Shout out to Yebe. Oke, kita terbang ke match UCL guys. Kita tempat pertama kita terbang ke Jerman, Allianz Arena. Yes. Dan di mana Bayern Munchen punya misi balas dendam atas kekalahan di Parc des Princes ya? Bukan Allianz Arena. Bukan di leg pertama. Oh, Parc des Princes kalau nggak salah deh. Oke, di kandang PSG di Prancis. Namun sayangnya dengan menjalankan misi balas dendam, tapi harus pulang dengan tangan hampa, kembali di rumah dengan tangan hampa setelah skor 1 sama terjadi dan harus kalah lewat agregat 5-6. Ini match PSG melaju ke final dengan margin 1 gol. Yes. Tipis. Padahal saya sudah berharap ini akan penalti sih. Betul. Saya lihatnya akan penalti, ternyata kan kau bilang 2-1 kata saya 2-1 semoga ada penalti. Tapi sayangnya ini match bikin emosi, banyak sekali kontroversialnya. Menurutku kalau itu yang pertama kayaknya bukan handball memang sih. Kalau insidennya John Neves. Oh, kalau itu memang tidak pelanggaran karena itu kan dari pemain sendiri. Terus enggak, itu bukan handball sih. Ya, dari pemain sendiri. Nah, cuma dan refleksnya memang kayak nggak tahu ini bolanya arah kemana, jadi dia membuka tangan gitu. Cuma yang mana ini yang kedua kalau nggak salah deh. Yang Nuno Mendes kena tangannya. Nah, itu sebenarnya itu harus kartu merah, kartu kuning kedua. Cuma sayangnya Nuno Mendes sih, ya. Dan wasit Joao Pedro Silva Pinheiro
menggagalkan beberapa pelanggaran dari PSG. Dan banyak netizen bilang kayak harusnya ini PSG apa PSG dihukum kartu begitu, kartu merah. Cuma ya mungkin dia apa, semua itu tergantung dari subjektivitas penglihatannya wasit begitu. Lagi-lagi wasit yang memutuskan sebuah pelanggaran. Memang ada VAR. Cuma VAR itu cuma kayak alat pembantu juga. Kayak memperbesar kan peluangnya untuk melihat pelanggaran, melihat suatu peristiwa. Oke, di match ini yang dimana berakhir dengan skor sama dicetak oleh Ousmane Dembélé di menit awal, menit 3. Yes. Mengejar pertama unggul 6-4 kan? Iya, 6-4 dulu baru dengan agregat 6-4 unggul cepat. Ini Bayern Munchen dibuat kaget dengan gol itu. Nah, ini skemanya keren sih. Nah, iya. Nah, ini saya kulihat kiper dua-dua di sini yang main. Iya. Selain penyerangnya, selain Ousmane Dembélé, selain Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia dan Doué, terus di sisi Bayern, Olise, Ken, Luis Diaz dan Musiala, kipernya Safonov tinggi situ dan Neuer banget tuh kiper. Tinggi tuh kiper Safonov. Tinggi banget, gondrong. Tapi di match ini kedua kiper ini bermain cukup baik, guys. Jadi kayak aslinya jomplang. Di leg pertama itu kiper mereka bermain buruk. Jadi one shot one goal. Yang leg kedua mereka menunjukkan tajinya gitu. Nice, betul. Neuer melakukan save yang bagus, Safonov juga melakukan save yang bagus. Hingga beberapa setengah peluang dari Bayern. Intinya mereka tetap melakukan adu serangan lah, tapi nggak intens. Di luar prediksi kita yang pertama di podcast episode 12 kan. Apalagi kemarin tuh sempat bilang kayaknya ini. Padahal yang kita prediksi kan ini match akan berjalan lebih gila lagi. Padahal tidak semudah itu. Tidak sama sekali. Begini. Tetap jual beli serangan, tapi nggak intens. Begini. Nah, memang skor 1 sama. Tapi selama aku bilang boring ini match, boring ini apa, tidak. Nonton dulu. Kau harus nonton ini match. Iya, menurutku ini masih ada entertainnya juga. Jual beli serangannya ada, tapi nggak intens. Kurang tinggi tensinya, guys. Nggak separah leg pertama. Leg pertama itu udah gila, cari gol beneran sih. Nah, itu baru kayak dibilang baku hantam gitu. Tapi cuma kalau di leg kedua main aman ini tim. Asli main aman. Oke, dia yang habis mempercepat saling mengirim peluang, membalas peluang, membalas serangan. Akhirnya gol Harry Kane di penghujung laga. Gol Kane harus datang di penghujung laga. Betul. Sangat terlambat, guys. Telat sekali. Dan ku bilang kayak pas ku nonton tuh golnya satu sama aduh, kayak berat ini saya untuk sama. Salah sih golnya 1 menit lagi baru selesai. 1 menit lagi cuma jadi PSG itu cuma tinggal mengamankan skor saja. Iya, ibaratnya nih kayak kurang, kalau saya kulihat begitu kurang dramanya. Kenapa kau bilang kurang drama itu kayak dada yang kayak mau bumbui. Iya, bumbui. Karena enggak sih, karena ini kedua klub ini memang sportif, mau cari golnya saja, cari menang. Iya sih. Cuma kalau saya bilang kurang juga kayak buku hantamnya begitu. Kenapa tuh supaya bisa plus tinggi begitu, lebih dari 5. Jadi off the pitch. Nah, tambah cerita off the pitch. Iya. Ya gitu. Supaya cuma kayak image nggak boring, nggak bagus juga, guys. Jadi imbang lah. Pertandingan bola biasa. Intens. Ada jual beli serangan, tapi sekali lagi tidak intens seperti leg pertama. Yes. Oke. Trivia apa yang kau mau sampaikan, bro? Dari kekalahan atas kekalahannya PSG ini dari skor agregatnya. Many neutral might have been hoping for a repeat last week goal fest, but once ketika Dembélé mencatatkan 6-4 agregat,
they were able to exert control over proceeding. Time at 2.19, Dembele's strike was the third earliest. Wow, Third ya sih earliest. tim menjadi 3 gol tercepat di UCL setelah match itu lagi tuh. Inter lawan Barca 30 detik. Aduh. Dan Kevin De Bruyne di Manchester City melawan Real Madrid di 21-22 di menit 1:34. Kvaratskhelia provided a trademark assist. Wah, ini juga pemain ini harus diwaspadai. Keren sih Kvaratskhelia yang menurutku, apalagi kencang larinya, terus bagus umpannya terarah. Wah, menurutku Kvaratskhelia itu nggak ada spesialisnya untuk distribusi sih. Dia skill individu. ya. Dia hanya mau dapat momentum saja untuk mengoper gitu. Yes. Tapi saya pernah bilang kan, kalau Kvaratskhelia itu saya harus berterima kasih kepada dia karena saya sudah melihat sosok Hazard yang baru di diri. Yes sir. Kvaratskhelia. Dan sejak Kvaratskhelia debut di PSG Februari 2025, dia mencatatkan 21 gol di Champions League. Dengar terbaik sih. Have only been better by Ken. Dengar terbaik sih itu. Ken goal was ultimately inconsequential as Bayern succumbed to a semi-final exit despite posting more shots, 18-15, and expected goal 1.4 to 1.03 dan PSG. Oke, tutup. Oke, kita tutup. Kita tutup pertandingan antara Bayern versus PSG yang dimana PSG melaju ke final dengan agregat 5-6. Mulus guys. Yes. Mulus. Kita datang mulus ke final ke Puskás Arena ke Hungary, yes, Budapest. Dan kita ke klub andalannya beliau. Kita terbang ke kota London Utara. Forever. Di mana Arsenal memenangkan laga dramatis. Cuma dramatisnya 1-0 saja. How you feel this match? 1-0 yang dimana Arsenal mengalahkan Atletico Madrid lewat gol Bukayo Saka. Menjadi satu-satunya gol di Emirates Stadium dan memuluskan langkah Arsenal ke final juga setelah 20 tahun tidak lolos. How you feel this match? Terakhir 2006 guys, 2006 itu saya belum suka bola. 2006 itu saya masih SD kelas 1. Damn, ini match terharu bro. How you feel this match? Terharu. Sebagai fans Arsenal ini personal sih. Damn. Udah pernah loh secara langsung di depan mataku ini klubku bisa tampil di final UCL gitu. Nggak pernah sih. Tapi secara emosional fans ya memang seperti itu. Ya, apalagi. Tapi kalau kayak semacam di kacamata subjektif fans bola ya ini suatu kebanggaan tersendiri untuk Arsenal lagi. Yes, di klub Arsenal. Terus ada beberapa kreator Arsenal tuh lewat di FYP ku kayak siapa itu Ica Shadow tuh Ica The Gunner Wave. Terus siapa lagi tuh Deddy Gunners, Bang Ilham Batara, sama ada juga itu satu yang sering marah-marah yang Jimhead Gunners. Jimhead ya. Ya itu juga sering lewat kayak wah euforia. Wajar guys. Arsenal nggak pernah lolos final terakhir 2006 loh, 20 tahun nggak lolos. Nah di situ kayaknya lupa terlalu. Sekalinya lolos ketemu PSG. Berat sih ini berat. Oke, kita bicara dari sisi gamenya dulu. Yes. Gol, menurutku game ini di luar ekspektasi, yang harusnya boring tapi nggak terlalu boring juga. Ya. Jual beli serangan juga ada guys. Betul. Tapi Arsenal memang bermain alot. Tapi mempertahankan keunggulan dan cari gol lagi. Ya, tapi ada juga saya kurasa yang jadi kontroversi dari match ini. Kartu kuning, siapa nih kartu kuning? Koke kah? Oh, Mark Kubil. Mark Kubil. Yang siapa yang kasih itu tuh? Gyökeres kah?
Pasca match atau setelah match? Yang sebelum pas match. di match. Di match. Iya, di match. Yang 8-1 itu yang ditarik. Kayaknya Gyökeres deh. Kok enggak merah? Sit. Oh ya, Gyökeres. Kenapa Gyökeres, itu Gyökeres. tidak merah? Yang harusnya kayaknya memang kuning sih, memang. Kayak pelanggarannya tuh enggak terlalu 50-50, 50-50 lah. Padahal itu di siapa lagi, di Eric Garcia dan Pau Kubarsi, kenapa itu merah, Sit? Sit. Kenapa ini merah? Saya heran, Pak. Lihat seperti yang kau katakan kan, penikmat La Liga, Atletico itu kan bermain fisikal. Bermain keras. Ini sama seperti Newcastle sih, guys. Sama seperti Newcastle, sama seperti Everton kalau di Liga Inggris. Atletico ini bermain fisikal, mengandalkan otot, sedikit distribusi, sedikit distribusi, bikin emosi. Jadi Arsenal ini hanya bisa mengandalkan mengandalkan kelebaran. Ya, siap. Jadi Arsenal ini kayak mengandalkan kelebaran sehingga fullbacknya tuh maju ke depan, dibuat maju ke depan. Jadi ini Declan Rice bisa jadi jadi back, tambahan back, jadi back tengah gitu, libero gitu. Yes. David Raya tampil seperti biasa, tampil luar biasa. Betul. Dan man of the match sih kalau man of the match Declan Rice. Tapi kalau di vote mau David Raya sih. Saya lihat aku David Raya, Pak. Iya, save-nya tuh gila. Padahal itu David Raya itu pendek loh. Iya. Udah kaget kan itu di Piala Dunia. Secara postur enggak cocok, jadi dia nggak bisa loh jadi kiper yang bagus secara postur. Goal reach-nya itu pendek. Ya, Coach Justin saya maki-maki dia di musim perdananya. Ingatnya match apa nih? Ya, Spurs. Ya, match Spurs. Itulah hanya nggak bisa. Dan di match ini sekaligus match terakhirnya Griezmann kan? Ya. Yang harus pulang sekali lagi dan lagi. Setelah beberapa kali coba 13 di UCL harus kembali dengan tangan hampa. Nice. Menurutku di Griezmann ini harusnya ada loh Liga Champions-nya di tangan. Sebenarnya dia sudah dapat piala sih, cuma Copa del Rey. Pun masih ada Messi. Masih ada ini pokoknya masih ada Messi sih, itu pun di tahun terakhirnya. Tapi kayaknya nih Griezmann memang tumbuh di generasi yang salah untuk sukses. Iya sih. Dia tumbuh di eranya Messi, eranya Ronaldo. Jadi nggak sempat bersinar, tapi Neymar juga, ada Suarez juga. Kayak percuma gini kulihat Griezmann ada di La Liga. Tapi padahal bagus loh. Iya, sebenarnya bagus. Ini pemain cuma kayak semua posisi di lini depan itu Griezmann bagus loh. Betul. Kiri bisa, attacking midfielder bisa, kanan bisa, striker bisa, second striker bisa. Posisinya di depan itu nggak kayak versatile. Yes. Tapi bisa melakukan sama baiknya dan bisa cetak gol. Dan di match ini menggambarkan betapa buntunya Diego Simeone, nihil taktik. Betul. Harusnya kesalahan di Simeone itu kau tahu mau apa? Menarik lebih cepat Julian Alvarez dengan Griezmann. Oh iya, betul. Kalau saya lihat di situ. Dan memasukkan Sorloth. Oke lah, itu Sorloth mungkin bisa membantu, tapi nggak menarik dua pilar utamamu untuk mencetak gol gitu. Betul. Enggak, biasanya itu tuh kalau di La Liga, Sorloth itu dikasih main kalau 10 sampai 15 menit terakhir. Tapi kemarin ini kulihat dia itu di menit berapa kemarin itu dikasih main? Dia tuh dikasih main di menit 57. Mungkin begini, mungkin Simeone ini mau mau cari gol begitu lewat Sorloth. Cuma Saliba dan terbukti main long ball. Iya. Main terupas jauh. Iya. Dan sempat terjadi momentum. Ya. Sorloth hampir cetak gol, tapi untung ada Saliba. Untung ada Saliba sih. Enggak, kayaknya 2 kali itu dapat kayaknya Sorloth peluang dia. Dapat sama Saliba sama Sorloth salah bukan salah. Telat. Tendang angin. Ada itu. Miss chances gitu. Ya, cuma kayak harusnya itu tuh
Di luar Di di luar Aduh. di luar prediksi. Ya, Simeone harus kayak kelabakan sih, kehilangan arah. Udah Menarik kedua pemainnya itu fatal banget sih. fatal 14. Fatal. Bayangkan kuna 13 tahun. Dan pasca itu setelah di luar peluang Charlotte, mereka bermain bertahan. Ya. Di 5 menit normal terakhir gitu. 85. Mereka bermain bertahan. Nggak ngerti sih, ini Champions League final loh, Champions League semifinal loh. Ibaratnya begini. Padahal cuma unggul 1 margin gol. Nah, ibaratnya begini. Kau tuh bisa ku menyerang begitu. Tapi ku memilih bertahan. Jadi gempur pula memang cara itu menyerang. Jangko kayak ini timnya kayak menyerang memang begitu. Bukan kayaknya memang ini seni bertahannya Simeone itu punya seni bertahan, cuma punya seni bertahan ya, saja. Tidak bisa menyerang ini pelatih. Seni bertahan, tapi kuakui keras loh lini belakangnya. Keras lini bertahan. Kalau diibaratkan itu Atletico Madrid kayak apalagi Belati. Betul. Keras sih. Begini, dia itu tuh kalau misalnya mau pakai formasi 91, 91. 91 gelandang itu satunya anak gelandang, bisa saja striker. 9 itu apa namanya? Back. Lihat tuh caranya bertahan bagaimana? Capek orang nonton. Saya nonton La Liga, Barca lawan apa lagi? Atletico. Misu depan TV. Bicara kotor depan TV. Tapi ya bagaimana? Atletico. Itu pun golnya Bukayo Saka menurutku kurang konsen saja itu, kecolongan aja. Kecolongan. Golnya Gyoke apa? Ini kalau tidak salah dari corner tuh. Yang mana? Golnya Saka. Enggak, open play. Oh, open play. Jadi through ball lewat Saliba, diteruskan Gyökeres hampir mengecoh Oblak. Iya, hampir mengecoh Oblak. Habis itu umpan ke Trossard melakukan percobaan. Sudah. Saka datang. Selesai. Starboy sih. Starboy become a starman. Keren sih. Dan Saka isnya apa? Starboy. Dan match ini ditutup dengan kemenangan Arsenal dan lolos ke Champions League final. Yes, untuk kedua kalinya sejak terakhir tahun 2006. Lama banget, guys. Fun fact-nya, Arsenal mengalahkan 2 kali berturut-turut tim asal Madrid. Tahun lalu Real Madrid, tahun ini Atletico Madrid. Bahkan Atletico itu 3 kali match. Ya kali itu kan bisa nimin. 1 kali di League Fest dan 2 leg. 2 kali menang, 1 kali seri. Dan Atletico dari 3 pertemuan itu, guys, cuma bisa cetak 1 gol. 1 gol saja. 1 gol. Itu pun penalti doang sih. Iya. Oke, ada triviamu, bro? Adalah. Ini agak panjang sih. Biar dah. Sejak 24 jam setelah City slip melawan Everton, mereka akhirnya memenangkan kemenangan melawan Atletico. Setelah like last week clash in Madrid, this was another attritional encounter with each team managing only 2 attempts on target. Dua di percobaan Atletico. Saka membuat chance count. He has been involved 14 Champions League goal in as many appearances at the Emirates, scoring 9. Wow, catatkan 6 kali dan providing 5 assist. Wenger is the first Arsenal player to score in 2 different semi-final in the competition. Also, PSG last season. The Gunners fell short of that occasion, but despite tempers boiling over on the touchline as full-time approach and rain poured down, Griezmann mencatatkan 128 major competition. 4 itu. Statistik legend itu. 4 tertinggi. Dia dapatkan 4 tackle, double amounts of shots he managed as Arsenal's strange defense limited his influence. Arsenal
unbeaten in the last 9 game against Spain's side, the Champions League. 7 kali menang, 1 kali seri. While Atletico have lost 7 of their last 8 away games against English side in the competition. Sayang banget sih sekelas Griezmann itu gak dapet trofi UCL sih. Nice. Tapi Tidak menggambarkan, padahal itu menggambarkan legenda sih. yes, Salah tapi satu legend of the game, yes. Griezmann. Tapi pertanyaanku, kan Arsenal ini Dan kota saya tambahkan satu fakta lagi. okay. Di match Atletico Arsenal ini, secara match itu nggak seru menurut sebenarnya. Memang. Cuma karena tensinya tuh biasa-biasa saja. Lebih tensinya itu biasa saja. Karena Atletico yang seru itu setelah full time. Ya. London itu berubah jadi merah. Pesta di mana-mana, flare di mana-mana. Yes. Semua warga London, khususnya fans Arsenal itu nggak tidur loh sepanjang malam. Serius? Kayaknya harus kayaknya tuh pas ku edit harus ku cari anunya itu deh, footage videonya. Footage-nya ya. Iya. Keren sih. Iya, keren sih itu. Fans Arsenal itu sampai pagi itu nggak tidur. Mereka merayakan saking lamanya loh. Mereka merindukan Champions League final itu dari 2006. Henry masih main. Dari Henry masih main. Belum jadi pundit di CBS. Belum jadi pundit CBS. Belum jadi pundit di Sky Sport. Dan tanya dulu pertanyaanku. Apa pertanyaan? Kan Arsenal ini kalau tidak salah sebelum di waktu musim 2006 juga 2000 berapa ya? 2005 2006 kan final. Di situ lawan Barcelona kekalahan. Kan menang terus dari fase grup sampai semifinal, tapi harus kalah di final. Menurutmu akankah bakalan sama ini situasinya di tahun 2005 dengan di 2006 di tahun sekarang ini 2005-2006 dengan di musim ini? Menurutmu akankah sama situasinya atau Arsenal bisa memenangkan walaupun lawannya PSG begitu? Peluangnya besar untuk menang. Dan saya tidak akan sama. Serius kok? Iya. Tapi saya tidak mau gambarkan terlalu besar. Saya cuma bisa berikan kisi-kisinya. Kita akan buat nanti khusus finalnya nanti. Oke. Tapi ya saya cuma bisa jawab ini tidak akan sama. Yes. Dan Arsenal punya peluang besar untuk juara juga. Ku klipkin nanti. Iya. Ku klipkin. Oke deh.